seakan-akan itu baik, padahal keburukan. Buruk ya. Kayak ngejudge orang, ya kan? Belum tabayun padahal. Menyebut orang A, B, C padahal dia belum bertanya seperti apa. Itu hati-hati. Seakan-akan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan dari statementnya. Iya. Tapi malah itu keburukan. Itu keburukan. Apalagi kalau orang yang difitnah, yang dijudge itu mungkin dalam hatinya sakit hati dan tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Nauzubillah min dzalik. Fitnah itu. Iya. Al fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Ya, sudah ditulis ya Quran. Iya. Dan ini juga saya artinya ya ingin menguatkan gitu ya, kan banyak mungkin yang ya mau komentari tentang Ustaz Danu ya, tentang program kita gitu Ustaz. Ya tanya dulu, tabayun dulu. Ya bertanya, berpikir, melihat dulu kan gitu ya, melihat termasuk dulu. Ustaz Danu itu mintanya pada jin atau makhluk apa ya gitu ya. Iya, ini Ustaz nih yang sering mendampingi saya. Saya mintanya sama siapa nih Ustaz? Ya coba aja nonton Siraman Kolbu dan berapa kali Allah disebutkan sama Ustaz Danu. Mungkin kalau saya ngitung hampir setiap doa 20 kalian lebih, ya Allah ya Allah ya, ya benar, Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya betul sih. Saya bingung mana mungkin ya seseorang menyebut Ustaz Danu minta sama jin sedangkan yang diucapkan adalah Allah dalam doanya gitu. Ya walau alam, mudah-mudahan Ustaz Danu dilembutin aja hatinya. Kalau artinya apa itu anggapannya? Nggak apa-apa sih Ustaz. Cuma gini loh maksud saya tuh gini. Saya tuh kasihan sama saudara-saudara saya yang lain yang memang dia begitu ya. Begini loh maksud saya. Kalau saya doanya sama Allah, kemudian saya dibilang saya kolaborasi, saya berhubungan dengan jin, kan gitu ya. Ini kali ya, saya itu meminta pada jin, umpamanya begitu. Sebenarnya yang mereka lihat itu adalah sesuatu yang nggak nyata juga. Satu, bisa langsung dikabulkan oleh Allah. Padahal yang menjadikan itu berhasil kan Allah. Saya kan sering sekali bilang, semua ini yang dikabulkan ibu, bapak, ini Allah yang memberikan kesembuhan. Jadi bukan saya hanya sebagai alat aja. Satu itu. Yang kedua adalah jin itu kalau ketemu sama saya itu kan takut Ustaz. Kan Ustaz beberapa kali lihat. Ya. Ditakuti jin seluruh dunia katanya. Kata narasumber. Banyak pasien yang begini. Jadi di sini itu pas jinnya aja ngomong, jinnya bahwa Ustaz Danu itu takutin jin di seluruh dunia, ada yang begitu. Lah kok saya minta sama jin itu gimana sih? Gitu. Orang dia takut, Dia takut sama saya, kok saya minta sama dia. Ini nalarnya gimana? Ini hanya kita bercandaan ya Ustaz ya, bercandanya seperti itu, tapi ini ilmu. Coba berpikir bercandanya seperti itu, tapi ini berpikir loh ya. Mereka nggak sadar bahwa mereka itu kebulet dengan kata orang lain yang tidak tahu. Kalaupun lah itu Ustaz bisa melihat, memang tahu saya melihat. Saya kan yang saya lihat, tapi kan saya nggak ngomong sesuatu. Iya. Kan saya memang diizinkan melihat oleh Allah Ta'ala. Apa yang saya lihat? Kameramen kayak orang itu sendiri kayak kan nggak tahu yang saya lihat kan gitu. Kan berhenti. Betul. Kan gitu. Makanya di sini harus diketahui apa sebenarnya yang terjadi. Kan ada tabayun. Jadi dia hanya mereka-reka dan mereka-reka itulah suuzon. Betul. Ya. Nah, sebenarnya di sini ini mereka tidak paham. Akhirnya menyimpulkan yang sebenarnya itu bukan menyimpulkan. Betul. Itu menjustifikasi dengan pola pikirnya dia sendiri, di mana pola pikirnya dia belum tentu Allah itu mengizinkan. Karena apa? Karena ketidaksempurnaan ilmunya. Kayak umpamanya kita bercerita, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kan gitu nih. Betul. Yang belakang saya jarang nyebut. Kan jarang saya nyebut. Betul ya, betul. Kenapa? Karena kalau menyebut yang belakang itu saya harus menerangkan waktunya lebih dari 5 menit. Padahal dijelaskan apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, di sini kita harus punya pola, bahwa pola ini yang bagaimana? Pola ini adalah musibah, ada perbuatan tangan. Sesuatu yang orang menerima tidak nyaman, ada perbuatan tangan, berarti yang tidak nyaman ini polanya berarti hubungannya dengan salah atau dosa. Ya, betul. Dengan dosa nih. Nah, kalau ini ada musibah dengan dosa, berarti harus ada yang dikerjakan oleh orang tersebut. Ya, harus ada dikerjakan. Yang dikerjakan agar orang ini keluar dari musibahnya apa? Ya, salah satunya kalau ini musibah ada dosa,
berarti harus tobat pada Allah Ta'ala. Memang tidak diceritakan dalam ayat ini. Nah, pertobatan ini ceritakan banyak di ayat-ayat yang lain, kan gitu. Wasyaribu ila maghfirati min rabbikum wattubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Banyak sekali ayat-ayatnya. Nah, disinilah akhirnya terangkai bahwa kalau orang yang mendapatkan musibah, termasuk sakit, orang itu dia nggak paham sakitnya karena apa. Ya. Kalau tidak paham, ayo kita mohonkan ampunan dosa-dosanya. Makanya awalnya saya pasti mohon jika sakitnya ini disebabkan karena kesalahan dan dosanya, ampuni. Ya. Kan ngikutin cara Allah, ampuni. Berarti kita masuk dalam syariat. Betul. Ampuni ya Allah. Nah, masuk, udah ampuni, apa kesalahannya? Kan gitu. Banyak nih nanti. Nah, kemudian dari sini ada kata-kata wa yafu an katsir. Allah mengampuni, Allah memaafkan lebih banyak kesalahan. Nah, disinilah saya jarang menceritakan kenapa Allah banyak memaafkan. Ya, di sini Allah banyak memaafkan kan di titik, loh ini ada sesuatu yang beda nih. Di sini ada musibah, sesuatu yang tidak mengenakan. Ada perbuatan tangan berarti ada dosa. Kok Allah banyak memaafkan ya? Nah, ini yang jarang sekali orang diketahui. Nah, sebenarnya Allah banyak memaafkan ini bisa aja wujudnya satu, dia sudah bertaubat, dia sudah mohon ampun, kemudian dia berubah. Di sini terjawab Allah banyak memaafkan, boleh sehingga dia diberi kesembuhan, boleh. Dan itu bisa aja tobatnya diberikan oleh Allah Ta'ala, ya, diterima oleh Allah maksudnya. Tapi di sini wayafu an katsir, bukan wayaghfiru, bukan wayaghfir, bukan wayaghfir, bukan. Jadi di sini bukan mengampuni, tapi memaafkan. Nah, konteksnya seperti apa memaafkan dalam urusan musibah kita? Contoh sakit. Jadi Allah memaafkan itu jika seseorang nih, ya sakit, dia langsung berobat, mohon maaf nih ya, berobat ke dokter. Padahal itu ikhtiar, boleh. Tapi ikhtiarnya tidak ada semata-mata karena Allah. Oke. Jadi intinya ikhtiar yang karena Allah itu gimana nih? Nah, orang ini taubat dulu pada Allah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 1 bulan. Dia belum menemukan, baru dia berdoa, ya Allah, saya akan berikhtiar untuk mencari kesembuhan darimu. Izinkan ya Allah. Bismillah. Baru ke dokter, ke rumah sakit. Jadi ada unsur Allahnya. Nah, ikhtiar inilah yang baik. Berarti ada Allahnya. Berarti ikhtiar ini kemudian Allah memberikan kesembuhan. Nah, kesembuhan inilah yang sebenarnya Allah mengizinkan. Tapi ada lagi nih. 2 nih berselipan. Orang ini ikhtiar dia ke rumah sakit, tapi ikhtiarnya hanya saya sakit ini, saya mau ke dokter, saya ke rumah sakit. Nggak ada Allahnya, tidak ada bismillahnya, dia hanya pergi ke rumah sakit. Dan dia sembuh. Nah kan gitu sama prosesnya. Apakah kesembuhan dari ikhtiar itu ada Allahnya atau tidak? Nah itu di situ mulai kelihatan, itu tidak ada Allahnya. Walaupun ikhtiar sama seperti teman-teman kita. Saya bilang teman ya, bukan saudara. Kalau saudara seiman. Kalau teman bukan belum tentu seiman nih ya. Sama, dia juga ikhtiar ke rumah sakit. Nah, apakah ikhtiar juga dinilai oleh Allah Ta'ala? Belum tentu. Karena sesuatu yang diikhtiarkan harus dengan bismillah. Baru itu ada unsur Allahnya, berarti ada unsur ibadahnya. Nah disinilah bahwasanya walaupun dia tidak karena Allah ikhtiarnya, dia sembuh di rumah sakit, dia sembuh dengan minum obat, dia sembuh dengan kemonya, dia sembuh dengan ini. Kalau diberi kesembuhan oleh Allah, saya bilang tetap oleh Allah Ta'ala ya, tetap Allah namanya memaafkan. Wa ya'fu an katsir, memaafkan banyak kesalahan. Kenapa? Dia belum mohon ampun, dia belum taubat, dia belum melakukan perbaikan atas kesalahannya.
Allah memberikan kesembuhan. Itulah Allah memaafkan, bukan mengampuni. Jadi dosanya masih sebenarnya. Jadi artinya Ustadz, kalau sekarang kita punya penyakit, punya musibah, kemudian kita sembuh, itu adalah maha pemaafnya Allah. Maha pemaafnya. Tapi Allah. hati-hati, kalau kita masih punya dosa dan belum minta ampun dengan bertobat, belum tentu Allah mengampuni dosa kita. Oke, sekarang kita jelaskan satu persatu. Orang sakit boyok pinggang bawah. Nih, itu menurut penelitian saya, itu dia menyimpan marah dalam keluarga. Kalau umurnya di bawah 45, berarti dia menyimpan marah dengan orang tua. Ini kemarin saya mendapatkan seseorang yang lumpuh, nggak bisa jalan. Seorang wanita, dia umurnya 30 ke atas, tapi belum sampai 40. Dia di tulangnya ada nanah. Yang nanah ini tidak dari luka. Harusnya kan dari luka, tetapi teman dokter bilang ada TB biasanya, TB tulang. Tetapi saya cuma bilang, ini kamu ada nanah, kemudian bisa jalan. Iya, kaku semua Ustadz, dan sakit. Kaku, nggak bisa digerakkan kaki saya. Saya tanya, kamu menyimpan marah dengan kedua orang tuamu, siapa yang kamu marah? Dia nangis bilang, sama orang tua saya, sama ayah saya. Kenapa? Dia bilang ayahnya begini. Saya tanya, lah kamu kenapa marah sama ayah? Itu kan urusannya dengan ibu. Paham ya? Iya. Kalau urusan dengan ibu itu berarti ada sesuatu nih. Berarti anak kan nggak mungkin, nggak boleh ikut turut campur ya. Disinilah anak karena nggak tahu, dia merasa ibunya didolimi, akhirnya dia marah. Lah marahnya inilah dosa. Saya mengingatkan, jangan, nggak boleh kita sebagai anak itu. Kenapa? Allah aja dalam Quran menceritakan kalau anak diajak berbuat syirik. Anak diajak berbuat syirik, tidak menyembah kepada Allah Ta'ala, paham ya? Itu Allah menyuruh si anak tadi menolak dengan kata-kata yang baik, paham ya? Padahal itu disuruh untuk berbuat syirik. Jelas sekali, Allah menyuruh, tolaklah dengan kata-kata yang baik. Nah, ini persoalannya bukan ke anaknya langsung, ini adalah ayah dengan ibunya, kan nggak berhubungan. Iya benar. Kok anaknya marah? Allah memberikan cobaan muncul. Akhirnya saya tanya, sakit? Tadi sakit sekali Ustaz. Sampai ke tulang ekor? Iya. Kaki sakit? Iya. Sekarang saya tanya, maukah meminta maaf sama ayah saya? Mau Ustaz, tapi ayah saya sudah meninggal. Oke, nggak apa-apa. Maukah meminta ampun kepada Allah Ta'ala tentang kemarahan dengan ayahnya? Dengan menangis beliau bilang, insya Allah saya mau Ustaz, karena saya ngerti kalau saya salah. Terus kemudian, nah kalau yang bernanah di sini itu dari marahnya kepada ayah. Kalau di kaki, Mbak merasa mampu menolong keluarganya karena di kaki. Jadi kayaknya Mbak sudah sering menolong, membantu dalam keluarga. Kayaknya Mbak ada gesekan dengan keluarga. Akhirnya Mbak bilang bahwasanya aku sudah nolong kok aku diginiin. Betul begitu? Betul Ustaz. Udah mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kan harus ketemu ya. Setelah dia bilang mau Ustaz, ya mau beneran, mau ikhlas, jangan diulangi lagi. Insya Allah saya enggak Ustaz, karena itu salah. Oke, jangan. Habis gitu saya tanya, sakitnya di punggung gimana? Alhamdulillah hilang Ustaz. Kakinya yang kaku gimana? Dia gerakin, alhamdulillah hilang. Tinggal semutan, tapi ini ringan. Alhamdulillah, nangis lagi beliau. Nah disinilah kesalahan itu di titiknya. Kaki menyangga tubuh, berarti kaki kalau ada persoalan ini hubungannya adalah mampu menyangga tubuh, berarti dia di umur begitu, di umur di bawah 45, berarti dia mampu menyangga, memberikan nafkah dalam keluarga. Ini menyangga tubuh. Nah kalau ada bermasalah di seluruh kaki, berarti dia ada uring-uringan pada saat dia sudah memberikan di keluarga, tapi dia protes. Gitu. Masya Allah. Nah itulah Ustaz, ini banyak sekali nih teman-teman nih. Ternyata semua penyakit dalam tubuh kita itu faktor utama, sebab utamanya bisa jadi karena ada akhlak kita, perilaku kita yang salah. Nanti kita akan bahas banyak hal ya Ustaz. Itu keluhnya adalah nih Ustaz,
Apa? Di surah Yasin itu kan mulut kita Dikunci. Saksi adalah tangan dan kaki. Tangan bicara, kaki jadi saksi. Ya. Sebenarnya tubuh kita itu adalah alat disiksa atau alat diberi kebahagiaan oleh Allah Ta'ala. Siksa berarti di neraka, kebahagiaan di surga. Alatnya gimana? Kalau mata itu hanya clue dari Allah Ta'ala. Clue. Berarti tangan ini kalau melakukan suatu kesalahan, tangan ini untuk bekerja, betul ya Ustaz? Iya, betul. Untuk bekerja. Kalau dalam bekerja kita tuh emosional, siap-siap tangan ini akan bertanggung jawab. Dan clue-nya nanti besok akan kita sambut. Karena apa? Karena saya diajak sama Mbak Devi, Pak Haji Hasan Bisri, Pak Haji Zainuddin, sama yang lain-lain makan. Jadi saya hentikan, sedulur, teman-teman, guys, ya ingat kenapa akhlak Rasul itu dimunculkan. Kenapa masih ingat? Kenapa Rasul dimunculkan di muka bumi? Adalah untuk menyempurnakan akhlak. Itu adalah tubuh ini. Itu masih satu rahasia yang belum saya buat. Itulah yang nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Hati-hati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tunggu tanggal mainnya. Saya dengan Ustaz-Ustaz yang lain. Subhanallah, barakallah. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita memperoleh pelajaran yang banyak sekali dari guru kita Ustaz Danu, Terima kasih. sehingga